Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Waktu saya masih kuliah semester 1, tahun berapa itu? Tahun 1995, 1996. Ini udah tahun 2022. Udah berapa tahun itu? 27 tahun lebih. Waktu itu saya masih semester 1, masih kuliah di semester 1. Ini kuliah umum. Saya kuliah agama tahun 1997. Ini ya karena nomor induk mahasiswa saya itu yang kuliah agama 3497. Jadi saya masuk tahun 97. Nah, pada tahun 1995 saya masih kuliah umum dan dua-duanya itu jalan. Jadi saya kuliah kuliah fakultas umum, nggak usah saya sebutkan fakultasnya, nanti heran kan. Jadi saya kuliah fakultas kuliah umum. Di kuliah umum saya bertemu dengan suatu kuliah mata pelajaran umum, mata kuliah umum gitu maksudnya, bukan mata kuliah agama. Jadi saya duduk lagi lewat, lalu saya dipanggil sama kawan. Ji, katanya kan, mampir sini. Saya tengok pagi-pagi ini, karena pada hari itu hari kalau nggak salah hari Sabtu ya. Lalu saya duduklah di situ. Oh, bukan pagi, saya teringat tuh malam. Malam waktu saya itu lewat habis sholat maghrib, habis sholat isya, saya lewat ke situ. Dipanggil sama kawan saya. Ini kawan saya ini fakultas teknik dan dia orang Jogja. Kalau nggak salah teknik sipil, orang Jogja. Dia kuliah juga di situ. Lalu ngobrol-ngobrol kiri kanan kan, namanya juga mahasiswa. Dia udah lagi buat skripsi waktu itu, udah mau habis dan saya baru masuk. Dan karena saya terkenal di kampus saya dipanggil lah sama kawan nih. Padahal saya nggak kenal sama dia. Entah kenapa dia kenal sama saya. Lalu saya mampir lah ke tempat kosan dia itu. Lalu cerita ngobrol, entah dari mana ujung pangkalnya dia cerita. Kata dia begini, dulu kan Ji, kata dia kan di Janto. Kamu tahu kan Janto itu? Di Sare. Kamu tahu kan Sare itu? Iya, jalan yang mau ke arah Medan, kata. Iya, waktu itu saya tidak pernah lewat situ. Setahun setelahnya baru saya lewat situ. Itu memang jalanannya begunung-gunung, bebukit-bukit gitu, masih bebukit-bukit di Lembah Selawah itu. Makanya itu ada kecamatan Lembah Selawah. Katanya nih kawan saya cerita. Jadi karena kisahnya cukup menarik, saya angkat juga. Jadi dia cerita begini, dulu Ji, kata dia kan, ada orang transmigrasi yang biasanya kan orang transmigrasi itu nanam-nanam seperti pohon pisang, ubi, singkong. Nah, nanti itu tanaman itu singkong dibikin keripik, lalu ubi ada juga yang dijual mentah dibawa ke kota, ke pasar. Lalu ada juga daun pisang banyak. Nah, ketika dia pulang mengantar, karena diantarnya pagi-pagi diantarkan. Ketika dia pulang mengantar, pulang ngejemput uangnya mungkin. Maksudnya dia sore dia pulang, itu dia tengok di pinggir jalan ada gajah. Gajah itu di pinggir jalan. Gajah itu berteriak. Oh, bagaimana lah teriakan gajah itu kan. Oh, gajah gitu berteriak. Dan gajah ngalangin jalan. Si sopir itu turun lah. Petani transmigrasi ini turun dia. Dia tengok, ini gajah kenapa ngalangin jalan? Sambil berteriak-teriak. Dia tengok rupanya di belalai gajah itu ada terenggiling. Terenggiling itu yang berputar itu. Terenggiling itu ngisep darah dari hidung gajah itu. Dari belalai gajah. Nyangkut di situ. Dia mungkin gajahnya itu minta tolong sama orang yang lewat. Lalu dia ambil pisau, dia korek. Gak bisa, keras banget. Dia potong pun gak bisa. Lalu dia ambillah api rokok, kemudian dia ambil kertas, dia kumpulin kertas dan ranting-ranting itu dia ikat, dia jadiin semacam kayak tongkat panjang, kayak kita mau ngobong sesuatu pakai api gitu kan. Ngobong, tau nggak? Ngobong itu bakar dengan api begitu, dia bakar dengan api gitu pakai semacam kayak tongkat gitu kan. Jadi dijadiin lah itu ranting-ranting dan kertas itu semacam obongan, lalu dibakar ke badan terenggiling itu supaya lepas. Ada aja pikirannya gitu. Lama-lama itu lepas lah terenggiling jatuh, nggak gigit gajah lagi, jatuh terenggiling itu, mungkin kepanasan dia lepas itu. Nah, setelah itu gajahnya itu masuklah ke dalam hutan, karena kan jalannya itu kan jalan lintasnya itu di kanan kirinya hutan. Lalu
dia pergilah, dia nggak kepikir lagi, sian juga tuh gajah katanya istilahnya gitu kan. Pergilah dia kan. Kemudian tanpa disangka-sangka entah beberapa hari kemudian, anehnya ketika dia lewat ditunggu sama pasukan gajah. Bukan gajah doang ini mah, pasukan gajah. Bukan satu gajahnya, banyak. Gajah-gajah itu menunggu dia pada jam itu juga, pada jam dia lewat. Entah kenapa gajah itu ingatannya kuat bener. Makanya kawan saya ini yang cerita ini si Tony. Entar sekarang udah jadi apa si Tony itu. Tahun 1995 aja dia udah buat skripsi. Nggak tahu kalau sekarang udah jadi apa dia. Jadi karena untuk kebaikan dan orangnya. Si Tony itu bilang sama saya, Mas Tony lah. Kalau saya kan bilangnya si Tony. Jadi Tony itu bilang sama saya, eh tahu nggak apa yang terjadi setelah itu, Ji? Dia bilang kan, nggak tahu, Ton. Jadi itu pasukan gajah itu kumpul di pinggir jalan nungguin dia. Gajah itu kuat sekali ingatannya. Coba aja kalau kamu mau ke hutan dari rumah udah niat nanti kalau ada gajah gua panah. Bilang pas sampai hutan langsung kita dikejar sama gajah. Orang lain enggak, kita doang sendiri yang dikejar sama gajah. Karena kita udah punya niat jahat sama gajah dan gajah tahu katanya. Entah kenapa. Jadi memang ada banyak kisah itu yang gajah itu bisa ingat. Kuat banget ingatan gajah itu. Jadi instingnya kuat. Jadi gajah ini nunggulah dengan pasukannya itu, dengan kawan-kawannya itu di tepi jalan. Nunggu orang yang nolongin dia. Dan masing-masing gajah itu membawa buah-buahan. Ada pisang, ada ubi, entah ada apa lagi nggak tahu. Karena si Tony nggak nyebutin semuanya, saya nggak bisa ngarang-ngarang. Jadi pokoknya banyak buah-buahan itu. Sampai penuh semobil pick up itu ditaruh sama pasukan gajah itu di belakang baknya. Di belakang bak mobil tuh. Orang tuh heran, ih ngapain tuh gajah? Mungkin kemarin lagi tapi kok banyak banget kawan-kawannya. Dia tengok pada rupanya pada bawa buah-buahan, ditaruh lah sama gajah itu ke mobil pick up dia sampai penuh ceritanya. Itulah gajah, luar biasa kekuatannya. Kekuatan ingatannya itu. Nah, itulah saya mau berkisah nih mumpung saya ingat. Jadi kawan saya itu si Tony bercerita tentang masalah gajah yang tahu berbalas budi. Makanya kan kalau binatang itu ada yang banyak sekali binatang yang tahu berbalas budi, kecuali binatang berdarah dingin ya, buaya, ular. Nah, itu belum pernah saya temuin kisahnya. Tapi kalau setingkat macan, singa, apalagi gajah itu apa namanya balas jasanya ada. Makanya saya punya satu kawan, dia itu fakultas teknik juga, oh enggak, fakultas ekonomi. Dia bilang gini, Mas Haji, dia bilang kan, sebenarnya kan yang rakus itu bukan binatang, dia bilang. Waktu itu kan kenapa terjadi gitu, waktu itu dia datang ke mes, saya malah lagi jalan ke mes, main-main, lalu ada dia. Mas, kata saya, ngapain tuh? Nih lagi perbaiki tutup mesin air. Nah, kalau enggak ini diambil pencuri nanti nih, kata dia. Ngapain Mas, kan enggak tinggal di sini, cuma sekali-kali datang. Alah enggak apa-apa Mas, dia bilang kan. Nanti kalau seandainya dicuri pun yang salah pencuri bukan kita. Kita kan udah perbaiki, udah kita bikin tutupnya, kenapa dicuri juga sama dia. Lalu dia bilang kan, itu Mas, kata dia kan sebenarnya yang rakus itu bukan binatang. Binatang tuh kalau makan perutnya udah kenyang pergi dia. Tapi yang rakus itu kita manusia. Kenapa? Ya kebanyakan kita itu besi dimakan, aspal dimakan, kata dia kan. Apalagi itu semua dimakan, kata dia. Saya ketawa-ketawa aja. Itu kan binatang itu ada balas jasanya juga. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ini saya mumpung teringat kisah nostalgia masa lalu, masa saya masih semester 1 kuliah ketemu dengan kawan saya si Tony yang sedang menyelesaikan skripsi Fakultas Teknik Sipil. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cerita ringan, mudah-mudahan ada hikmahnya. Entah hikmahnya apa yang ada di dalam bil ini, pokoknya baca masing-masing aja. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.